semuanya, selamat pagi. Hari ini aku mau ngejelasin, menceritakan sih lebih tepatnya tentang Future City Concept by Le Corbusier. Jadi Le Corbusier kan pasti kalian semua juga udah pada tahu ya. Dia itu banyaknya ngebangun bangunan, ngebangun rumah. Tapi ternyata selain ngebangun bangunan dan bangun rumah, dia itu juga punya ide tentang konsep sebuah kota gitu. Jadi dia juga turut berkontribusi nih gitu sama ngedesain sebuah kota. Walaupun dia terkenalnya tentang sebuah modernisme, gaya modernisme dan international style-nya yang kita semua tahu gitu. Jadi waktu itu di tahun 1922 setelah Perang Dunia itu, masih Perang Dunia, Le Corbusier mengajukan pembangunan kota Paris yang dia sebut dengan konsepnya Villa Radius atau Radiant City. Nah ini bentuknya masih sketsa doang gitu. Jadi Le Corbusier ngajuin nih gitu, kayaknya saya mau develop kota Paris gitu. Nah konsepnya tuh seperti ini. Jadi Radiant City dia itu punya konsep sebuah kota yang tidak asimetris dan berisi 24 bangunan berbentuk salib. Jadi ini ada 24 nih bangunan-bangunan ini. Bentuknya adalah bangunan tinggi yang mencapai 200 meter, di mana waktu tahun 22 tuh belum ada gitu bangunan tinggi setinggi 200 meter yang mengakomodasi 5-800 ribu orang. Jadi ceritanya waktu itu Perang Dunia, banyak korban, banyak orang-orang kehilangan tempat tinggal. Akhirnya Le Corbusier punya ide nih, gimana kalau kita tampung warga-warga di satu bangunan gitu. Di satu bangunan, di banyak bangunan sehingga ada bangunan yang isinya bisa menampung banyak orang gitu. Nah kan ini si towernya nih, desain dia. Bagian sininya tuh mulai terbagi, jadi ini pemukiman. Jadi kalau ini tower, ini pemukiman yang isinya, yang tingginya hanya 50 meter dan satu bangunan tuh bisa menampung 2.700 orang. Ini sih konsep sekarang ya, tapi kan zaman dulu tuh belum ada gitu di tahun 22. Dia pengen si gedung itu tuh lengkap fasilitasnya, ada catering, ada tempat main, ada kolam, ada taman gitu. Terus dipisahin sama taman gitu antara gedung dan gedung. Jadi ketika penghuninya mau turun, dia bisa kumpul di taman terus bersosialisasi lah di taman itu idenya Le Corbusier. Nah kayak gini nih, ini kota yang dia usulkan. Jadi si bangunan ini bangunan tinggi. Terus ini ada units, namanya units tuh yang tingginya cuma 20 meter, jadi mungkin sekitar 5 lantai aja. Kalau yang ini tingginya sampai 200 meter tadi. Nah tujuannya itu adalah dia pengen nih mengefisiensikan komunikasi antar jaringan. Kemudian dia udah mikirin tentang penghijauan gitu di sebuah kota, kan waktu dulu belum tuh. Penghijauan tuh kayak seadanya aja. Nah sekarang dia pikir penghuni tuh harus mikirin gitu tentang penghijauan kota. Jadi setiap gedungnya disiapin balkon buat naruh pot kayak gitu buat bercocok tanam di balkonnya masing-masing. Terus kenapa sih bentuknya salib gitu si bangunan ini? Alasannya adalah supaya matahari itu bisa masuk ke semua tempat. Jadi setiap unitnya tuh akan dimasuki oleh matahari gitu. Terus yang terakhir adalah dia untuk mengurangi urban traffic. Selain itu si desain ini harusnya sih punya keuntungan ya, seperti tujuannya Le Corbusier, yaitu kalau kota seperti ini itu pasti kita punya kualitas tinggal dan kerja yang baik. Jadi kayak kita kerjanya di sini, tinggalnya di sini, jadi dekat gitu, menghemat waktu. Kemudian dia pengennya membuat kesetaraan kelas gitu, kelas sosial. Jadi anggapannya dia mungkin di sini sosial yang kelas A, ini B, ini C gitu. Dia bilang sih itu setara ya anggapannya. Terus lebih sehat udah pasti karena semua tempat tinggal dikumpulin, jadi pembuangannya bareng. Terus dia juga nyiptain lah gitu beberapa tempat untuk pembuangan. Kemudian untuk prevent the area ini maksudnya adalah dengan dikumpulkannya semua penghuni di wilayahnya Radiant City, akhirnya nggak ada tuh namanya pemukiman-pemukiman kumuh di sekitar kota Paris itu. Terus yang terakhir konsepnya sih the walkable city. Jadi ini kan enak ya, udah dekat, kerja di sini, rumah di sini, jadi orang tuh udah bisa ngurangin lalu lintas yang pakai kendaraan gitu. Jadi tinggal jalan kaki aja, apalagi Le Corbusier ngedesainnya udah benar-benar rapih banget gitu, teratur, jadi orang bisa jalan ke sini, ke taman, kemana gitu. Nah gini, tapi ternyata si Radiant City ini dianggap gagal. Belum sempat dibangun sih gitu, cuman konsep ini tuh udah dianggap gagal lah karena
Menurut pemerhati urban, pemerhati tata kota, kota ini tuh terlalu simetris sampai dianggap mengerikan ya gitu. Kalau tinggal di sini kita tuh kayak tinggal di dunia yang militer gitu. Terlalu disiplin, terlalu dingin gitu. Terus sedangkan tata kota itu kan enaknya terbentuk karena perilaku penghuninya sendiri gitu. Kalau ini kan terlalu diatur. Udah gitu konsep salib yang akan ngasih banyak cahaya tuh ternyata nggak efektif tuh. Jadi yang dapet cahaya mungkin yang arah timur doang, yang barat, utara, selatan ya tetap mendung kayak gitu. Jadi dianggap nggak cocok lah gitu untuk di Paris. Terus untuk pembangunan kota ini, Radiant City, kita tuh harus ngehancurin banyak bangunan-bangunan historikalnya Paris gitu. Jadi kayak butuh biaya banyak, udah gitu ngehapus sejarah kayak demi kota yang baru ini yang terlalu simetris ini gitu. Jadi intinya kota Radiant City ini akhirnya nggak terbangun setelah ada banyak masukan dari orang-orang dan ya udah gitu tidak jadi gitu. Paris tetap seperti sekarang. Nah, walaupun kayak gitu, Le Corbusier tuh pernah berhasil ngebangun kota based on konsepnya dia. Ini contohnya pas tahun 1949, Le Corbusier diminta untuk ngasih konsep untuk membangun kota Chandigarh di India. Kita taunya India itu New Delhi ya, tapi setelah kemerdekaan India tuh punya rencana untuk mengembangkan wilayahnya sampai mengembangkan kota sampai ke arah Chandigarh. Chandigarh tuh arah utaranya New Delhi gitu. Jadi waktu itu penduduk itu terlalu penuh di kota New Delhi kan. Akhirnya si pemerintah kotanya punya ide, kayaknya kita harus ke arah atas deh gitu, ke arah Chandigarh. Akhirnya manggil Le Corbusier. Nah ini bisa dilihat nih, Le Corbusier tetap dengan konsep yang Radiant City ya, ini masih mirip-mirip. Dia bikin yang simetris, terus dia bikin semua tuh berlayer gitu, kayak ini kelas apa, makin merah tua kelas apa gitu. Ini selalu ide-idenya Le Corbusier gitu. Le Corbusier juga bikin zoning yang ketat antara High Court tuh majelis tinggi gitu ya. Ini pokoknya berbau-bau pemerintah lah, ini DPR-nya, terus ini the sekretariat. Nah kayak gini nih, selain ngedesain kotanya, Le Corbusier juga bikin 3 bangunan ini. Ini the High Court tadi, pengadilan tinggi the High Court tuh. Jadi pengadilan tingginya dia bikin sesuai dengan lingkungannya India gitu. India itu kan senang warna-warni, terus kompleknya kayak gini gitu. Nah ini DPR-nya. Nah ini sekretariatnya. Jadi sekretariat ini adalah tempat tinggal untuk orang-orang yang kerja di 2 tempat ini. Chandigarh ini sebenarnya bisa dikatakan sangat berhasil karena sampai saat ini si kota Chandigarh ini dianggap sebagai kota yang indah, kota yang bersih, kota yang hijau, terus kota yang aman gitu. Dimana kita tahu kalau kita jalan-jalan ke India, kata orang-orang India mengerikan atau kotor dan lain-lain, nggak aman buat perempuan jalan-jalan. Tapi kalau Chandigarh ini sampai saat ini masih dibilang kita aman loh traveler kalau mau sendirian jalan ke kota ini gitu. Cuman di balik itu semua si Le Corbusier tuh nggak puas sih sama kota ini karena menurut dia Chandigarh ini banyak interupsi dari pemerintah setempat. Jadi dia sebenarnya pengen bikin apa nggak boleh, pengen bikin apa nggak boleh. Jadi Le Corbusier lebih dibatasin. Di luar itu semua malah si kota ini tuh berhasil gitu, terbangun sesuai konsepnya Le Corbusier dan berfungsi sampai sekarang dengan baik. Kemudian contoh kota yang kedua adalah di tahun 1960 ada kota namanya Brasilia, lokasinya di Brazil. Sebenarnya arsiteknya tuh, urban planner-nya tuh bukan Le Corbusier, tapi Oscar Niemeyer kalau kalian tahu, sama ini Lucio Costa nih, arsitek lokalnya lah gitu. Dia ngikutin bener-bener sesuai dengan konsep Radiant City gitu, simetrik, terus rapi dan lain-lain, hijau dan bangunan tinggi kayak gitu-gitu, dia ngikutin banget lah gitu. Nah ini kalau tahu Oscar Niemeyer tuh yang menangin sayembara bikin gedung DPR di Brazil. Ini bangunan ini juga ada di kota Brasilia. Ini nih. Nah tapi sayangnya kota Brasilia ini sangat-sangat dianggap gagal. Jadi menurut penduduknya tuh kota ini tuh ngaco banget gitu. Nggak cocok banget sama penghuninya. Nah apa aja sih gitu kritik dari penghuni Brasilia? Pertama, jadi kota Brasilia itu dibikin gede-gede ya, sesuai keinginan, sesuai konsep utamanya Le Corbusier. Le Corbusier kan punya ide kalau kota tuh rapi, terus jalannya gede-gede, terus orangnya tinggal di sekitaran kantor, kerjanya di bangunan tinggi gitu kan. Ternyata yang terjadi di Brasilia itu adalah dipakai buat motor-motoran gitu. Jadi si jalanan ini tuh malah dipakai ngebut, dan malah kata pengendara mobil dan motor di jalanan ini, dia bilang enak banget nih ini buat ngebut-ngebutan gitu.
kita 170 km masih enak ya gitu. Jadi akhirnya ini jadi tempat buat balap-balapan, sedangkan si penghuninya tuh ngerasa nggak aman gitu, mau nyebrang susah. Si penghuninya itu kan orang Brazil mungkin sama ya kayak kita, tinggalnya di tropis. Dia senang gitu kumpul di luar, nongkrong-nongkrong, piknik dan lain-lain gitu. Cuman yang terjadi adalah akhirnya dia nggak ngelakuin hal itu karena menurut dia, dia tinggal di sini, dia mau kumpul di taman ini susah gitu, nyebrangnya susah. Akhirnya mungkin harus naik taksi atau apa, turun gitu kan. Terus akhirnya si bangunan tingginya itu yang untuk tempat tinggal, kayak rusunawanya itu akhirnya jadi tempat kriminal gitu. Jadi nggak aman lah gitu, yang tadinya mau tinggal digabungin di satu rusunawa, malah rusunawanya jadi tempat-tempat kemiskinan dan kriminal. Nah itu kegagalannya Radiant City di Brasilia. Nah kemudian kan tahun 22 Le Corbusier gagal nih bikin Paris. Tapi dia berhasil bikin Unite the Habitation di Marseille, nggak tau lah cara bacanya. Ini juga ada di dekat-dekat Paris gitu, tahun 1947. Tujuannya sama, karena tadinya dia nggak berhasil ngebikin konsep kota baru di Paris. Akhirnya dia ngajuin nih, gimana kalau saya bikinin bangunan aja buat lagi kan masih bekas penghuni-penghuni yang habis bekas perang gitu buat tinggal. Terus akhirnya dia berhasil nih bikin ini dan sampai terbangun. Nah ini tuh unik, si bangunan ini tuh si Unite the Habitation ini akhirnya dianggap cities of city. Jadi Le Corbusier bikin kota kecil nih di kota Marseille ini buat orang-orang sekitar yang kehilangan rumah akibat perang dan lain-lain. Terus untuk mencakup jumlah penghuni yang sangat banyak di Paris, akhirnya di Marseille, akhirnya dia bikin bangunan seperti ini konsepnya. Jadi tetap ya, dia kan pengennya semua cahaya dapat. Terus orang tuh efektif gitu menurut dia. Jadi dia bikin balkon-balkon gini. Terus uniknya adalah kita tuh akan ketemu dengan penghuni itu per 2 lantai, per 3 lantai apa ya. Jadi di sini kita naik, kita ketemunya di sini. Ini tuh cuman koridor doang, isinya lift gitu. Terus langsung pintu. Nah pas masuk ke unitnya tuh loft gitu. Jadi ke bawah atau ke atas. Jadi dari sini si penghuni A misalnya dia masuk tapi dia turun. Kalau si penghuni B dia masuk terus dia naik gitu. Jadi konsepnya selang-seling supaya dapetin jumlah yang dia inginkan, sama semua ruangan tuh harus banget dapat cahaya gitu. Nah kayak gini ya. Tadi kita dengan penghuni lainnya tuh hanya akan ketemu di nomor 1 ini. Kemudian dia masuk terus dia turun segede gini gitu loftnya. Dan si loft ini tuh dapat cahaya dari sini, dapat cahaya dari sana gitu. Begitu juga si loft lainnya. Nah tapi lagi-lagi si Unite the Habitation ini gagal nih dianggapnya, dia dianggap bangunan gagal untuk berada di Marseille karena alasannya adalah Le Corbusier tetap dia suka lupa sama perilaku penghuninya gitu. Dia lupa kalau orang sana itu dia punya petnya susah dibawa naik lift dan lain-lain. Terus mereka tuh kan pakainya public transport, jadi nggak perlu tuh dia bikin lubang gede untuk parkiran mobil. Sedangkan orang harus turun, terus nyari public transport. Jadi menurut warga setempat, ini tuh gagal gitu, nggak enak buat tempat tinggal. Walaupun gitu, pada akhirnya si Unite the Habitation ini walaupun gagal buat penghuninya, dia tetap laku saat ini jadi hotel. Karena turis-turis dan arsitek-arsitek pasti seneng kan gitu dengan konsep desain yang baru. Ini kan betul-betul konsep yang baru gitu pada tahun itu. Akhirnya sih dialihfungsikan dari rusunawa menjadi hotel. Terus ada jokesnya gitu, jadi kata urban planner di sana, untungnya Le Corbusier tuh nggak punya Napoleon gitu. Coba kalau tahun 22 dia punya Napoleon versi arsitek, si Paris nih bakal dihancurin nih sama dia, terus dibikin si Radiant City gitu. Walaupun beberapa konsepnya Le Corbusier ini gagal dan tidak cocok gitu sama perilaku penghuninya, tapi Le Corbusier ini adalah arsitek pertama yang dianggap udah berani mengangkat isu healthy living, traffic,
noise, public space, and transportation, di mana dulu tuh arsitek-arsitek belum mikirin hal ini, tapi Le Corbusier tuh udah mikirin hal ini tapi gagal gitu. Walaupun gagal, dia tetap ngasih pelajaran buat arsitek-arsitek seterusnya. Gitu. Terima kasih. Silakan.